Sa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo hawe Rakhanti Dhamma jaring. Dhamma akan melindungi bagi mereka yang mempraktikannya. Ya, namo buddhaya, sati hotu. Ya, pada sore hari ini, Ibu, Bapak, serta saudara sedama berkumpul bersama di Pusdiklat Jika Dhamma Sriwijaya. Tadi baru saja menyaksikan pelantikan pengurusan baru. Ya, semoga di kepengurusan baru bisa menjadi lebih maju, ya. Umatnya makin banyak, kegiatannya makin ramai. Kan kemajuan suatu wihara, ya, tolak ukurnya umatnya banyak, kegiatannya banyak, serta juga punya kreativitas dalam melakukan kegiatan eksis, baik secara nyata maupun di media sosial. Nah, ini tentunya perlu dilakukan berbagai macam tahapan yang bisa menuntun suatu wihara itu memiliki kemajuan. Harus diproses, harus direncanakan, dan diupayakan. Ya, semoga nanti makin hari makin baik, gedungnya makin lebar, dan makin tinggi, ya. Karena di kota itu ya nambahnya kalau nggak ke atas, ya, banyak kan ke atas. Kita sebagai umat Buddha, ada satu hal yang perlu kita kembangkan, yaitu berupa sadar keyakinan. Karena yang bisa mengukuhkan, menguatkan kita tetap bertahan menjadi umat Buddha adalah ketika punya sadar, punya keyakinan. Tetapi keyakinan ini akan bisa bertahan lebih lama ketika ibu bapak punya samadhi, yaitu punya pengertian. Nah, ibu bapak bisa punya pengertian, punya pemahaman terhadap ajaran Sang Buddha. Ketika kita punya usaha dalam mempelajari ajaran Sang Buddha atau pariyati, kemudian juga berusaha untuk mempraktikkan apa yang telah kita pelajari. Kita punya minat untuk mengetahui hal-hal yang telah diajarkan oleh Guru Agung kita, Buddha Gautama, selama dalam kurun waktu 45 tahun, yang tertuang sekarang di dalam Tipitaka. Sekarang tidak sulit bagi ibu bapak untuk mendapatkan pengetahuan tentang Buddha Dhamma, karena sekarang di media sosial itu sudah sangat banyak sekali khotbah-khotbah, ya, di dalam YouTube, ya. Kanal YouTube itu banyak sekali para bante yang menyampaikan
Dhammadesana mengenai Dasasana. Tinggal kita itu punya kemauan atau tidak untuk mempelajari apa yang telah disabdakan oleh Guru Agung kita, Buddha Gotama. Karena dengan kita tidak punya keyakinan yang kuat, yang dilandasi dengan pengertian, sangat sulit bagi kita untuk bisa mempertahankan keyakinan kita. Karena apa? Berbagai macam faktor, pengaruh-pengaruh dari luar, pengaruh dari lingkungan, pengaruh dari pertemanan. Di luar sana itu banyak tantangan. Apalagi kita sebagai umat Buddha ya, rata-rata di lokasi manapun selalu berjumlah sedikit. Kita harus bertanya pada diri sendiri, sudah sejauh mana kita punya sadar? Sudah sejauh mana kita punya keyakinan? Kalau kita sudah punya keyakinan yang kokoh, kuat, tak tergoyahkan, ya tadi kata Bante Ati, kemanapun kita pergi, yang kita cari pertama kali adalah wihara. Kemanapun kita pergi. Karena kita sudah memiliki nilai luhur berupa keyakinan. Apa sih sebenarnya yang kita yakini di dalam agama Buddha? Sebenarnya yang kita harus yakini itu sebenarnya banyak hal. Ya, seperti keyakinan terhadap hukum sebab akibat atau hukum karma. Keyakinan terhadap tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Keyakinan terhadap hukum alam, yaitu misalnya 4 kebenaran mulia. Keyakinan terhadap anicca, dukkha, anatta. Keyakinan terhadap hukum tumimbal lahir. Keyakinan terhadap bisa tercapainya pembebasan atau nibbana. Keyakinan adanya alam menderita dan alam bahagia. Yang semuanya itu adalah hasil dari tindakan yang kita lakukan, bukan hukuman, juga bukan pahala. Anugerah, makanya bukan hal itu. Tetapi ini adalah terjadi karena ada hukum sebab dan akibat. Hari ini saya tidak akan membahas semuanya karena terlalu banyak. Mungkin hanya salah satu yang harus Ibu Bapak yakini, yaitu mengenai hukum sebab dan akibat atau hukum karma. Sering orang memiliki persepsi keliru tentang hukum karma. Kita beranggapan karma itu adalah berkaitan dengan hal-hal buruk saja. Kadang kita lupa bahwa ada hal-hal yang baik juga merupakan karma kita, perbuatan kita. Karena karma itu artinya cetana, niat, kehendak. Ya. Meliputi kehendak baik maupun buruk. Yang kehendak ini akan menjadi kenyataan ketika dilakukan oleh 3 pintu. Pintu ucapan, pikiran, maupun badan jasmani. Kita saat demi saat selalu berpikir meliputi yang baik dan yang buruk. Berkehendak baik dan kehendak buruk.
berucap baik dan berucap buruk, bertindak baik dan bertindak buruk. Masih meliputi keduanya. Masih kita hari-hari kita itu selalu dikondisikan oleh hal tersebut, melakukan berbagai macam tindakan. Meliputi yang baik dan buruk. Ada hal yang sering harus kita renungkan, yang mungkin Ibu Bapak sering baca. Setiap kali Ibu Bapak baca parita yang ada di dalam Brahma Wihara. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, pewaris perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, itulah yang akan kuwarisi. Meliputi yang baik dan yang buruk. Ketika kita punya pemahaman yang benar terhadap hukum sebab akibat, bahwa segala sesuatu yang kita alami di dunia ini meliputi yang baik dan yang buruk adalah hasil dari perbuatan kita. Bisakah kita menyalahkan orang lain? Bisakah kita menyalahkan lingkungan? Bisakah kita menyalahkan makhluk lain? Kalau kita memahami tentang hukum sebab akibat. Tetapi kadang-kala kita sehari-hari, ketika ada hal-hal buruk menimpa kita selalu berpikir penyebabnya adalah orang lain. Penyebabnya adalah makhluk lain. Penyebabnya adalah pihak lain. Itu adalah tidak benar, karena kalau kita menyimak dari apa yang telah saya uraikan di atas tadi, bahwa segala sesuatu adalah hasil tindakan kita. Sebab-sebab luar itu hanya kondisi yang menyebabkan sesuatu itu menimpa kita. Kalau itu hal buruk. Dan hal itu juga hal-hal baik yang datang ke kita. Orang lain, kondisi lain hanya membuat kondisi munculnya suatu akibat akan kita rasakan. Ini benar-benar harus dipahami dengan baik supaya kita itu tidak mudah menyalahkan pihak manapun ketika kita mengalami hal buruk. Kadang-kadang kita baru sadar hal-hal buruk menimpa kita, baru kita menyadari. Tetapi ketika hal baik yang datang, kadang kita lupa. Maka pengertian kita terhadap hukum sebab akibat ini betul-betul harus sampai kita mengerti. Tidak hanya sekedar membaca parita, hanya sambil lalu atau hanya sekedar sebagai pelengkap dalam kita membaca parita. Tetapi hal-hal yang patut untuk kita renungkan dan kita pahami, ya harus kita pahami dengan baik sehingga apa? Ada muncul pengertian. Ada muncul pemahaman terhadap kehidupan yang kita jalani. Karena ini adalah sebuah kasunyatan, sebuah kenyataan hidup
kita itu selalu akan mengalami kondisi-kondisi yang berbeda setiap saat, dan itu adalah sebuah kenyataan. Siapapun orangnya, dari manapun, dan apapun akan mengalami kondisi yang sama. Baik ia beragama Buddha maupun beragama lain, baik percaya atau tidak. Karena ini adalah sebuah kasunyatan, sebuah kenyataan. Ini akan dialami oleh setiap orang. Bahkan tidak hanya setiap orang, setiap makhluk yang ada di alam samsara ini. Yaitu berupa apa? Atak loka dhamma. 8 kondisi dunia. Kalau kita masih di alam-alam apa? Manusia. Apa itu ataloka dhamma? Yaitu kita sebagai manusia itu akan mengalami untung dan rugi. Terkenal, tidak terkenal. Dipuji dan dicela. Kebahagiaan dan penderitaan. Kita di alam manusia itu akan selalu silih berganti. Tetapi dengan bekal kita memiliki pemahaman sebab akibat, semua itu akan menjadikan kita itu bisa menerima segala hal yang kita alami, baik menyenangkan maupun tidak, akan kita bisa terima. Karena adalah sebuah kebenaran. Ataloka dhamma ini. Seringkali kita menjadi manusia karena kurang siap dan kurang mengerti akan arus kehidupan. Ketika yang datang adalah baik-baik, ibu bapak bisa terima dengan baik. Ketika ibu bapak mendapatkan pujian, mendapatkan keterkenalan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keuntungan, semua bisa terima. Semua bisa senang. Tetapi bagaimana ketika yang datang adalah sebaliknya? Ibu bapak mendapatkan kerugian, padahal ibu bapak mengharapkan keuntungan. Ibu bapak mendapatkan celaan, padahal yang diharap adalah pujian. Padahal mungkin ibu bapak udah bekerja mati-matian, MM-an ya. Tapi kita berharap dapat pujian, maka yang terjadi malah celaan. Ibu bapak sudah bekerja sungguh-sungguh dengan tekun, dengan teliti, inginnya dapat keuntungan. Tapi yang didapat adalah kerugian. Karena segala kondisi yang ada. Ibu bapak sudah berusaha melakukan tindakan-tindakan baik, ucapan baik. Supaya dikenal, supaya termasuk dengan nilai bajik yang kita lakukan. Tapi yang terjadi sebaliknya. Ibu bapak berusaha hidup tenang, hidup dengan benar, supaya mendapatkan kebahagiaan. Tetapi yang datang adalah penderitaan. Bagaimana sikap ibu bapak menghadapi hal ini? Inilah pentingnya kita belajar dhamma. Karena kita dengan
bekal Dhamma, dengan ajaran Sang Buddha, dengan sering kita merenungkan, aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, pewaris perbuatanku sendiri. Setiap pengalaman hidup apapun yang kita alami akan menjadi guru untuk kita untuk melangkah lebih maju. Karena apa? Kita menyadari sebab-sebab yang kita alami saat ini baik buruk semuanya adalah dari diri kita sendiri. Maka ketika ada hal-hal yang kurang menyenangkan, ada hal-hal yang kurang enak datang, berusahalah untuk introspeksi diri, melihat ke dalam, tidak melihat siapa yang salah, tetapi harus melihat kenapa bisa demikian. Ketika yang datang adalah tidak sesuai dengan keinginan. Tetapi ketika ibu bapak bisa mendapatkan apa yang menjadi pengharapan, menjadi kemauan, itu pun jangan akhirnya ibu bapak lupa diri. Tetap harus waspada, karena menyadari semua apapun yang kita alami akan mengalami perubahan. Tidak akan bertahan lama. Semua ada masanya, semua akan mengalami proses dan akhirnya akan berubah ketika masanya tiba. Kebahagiaan lenyap ketika penderitaan datang. Keterkenalan lenyap ketika ketidakterkenalan. Kita melakukan hal-hal yang menyebabkan lunturnya nilai baik atau bentuk hal-hal bajik yang menyebabkan kita itu tidak dikenal orang akan berubah. Demikian pula ketika mendapat pujian akan lenyap ketika ibu bapak mulai dicela orang. Semua akan silih berganti. Dan ini harus disadari dengan baik supaya ibu bapak makin mengerti bahwa kehidupan yang kita jalani itu tidak tetap, akan berubah saat demi saat. Harus disadari dengan baik. Dan ini akan bertumbuh, ibu bapak bertumbuh di dalam pengertian ini ketika ibu bapak mau mengembangkan yang namanya pengertian benar, pandangan benar, sama titik. Nah, bagaimana supaya ibu bapak itu bisa berkembang di dalam kebijaksanaan ini? Ya, kebijaksanaan bisa dilatih. Pengertian benar ini bisa dilatih oleh ibu bapak. Dengan cara apa, Bante? Kita supaya berkembang di dalam kebijaksanaan untuk memahami kehidupan yang kita jalani dan memahami tentang hukum sebab akibat, yaitu dengan memiliki nilai luhur berupa kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan ini bisa dilatih oleh ibu bapak. Bagaimana caranya, Bante? Yang pertama adalah Sutta Mayapanya. Bagaimana kita mengembangkan kebijaksanaan supaya memiliki pengertian ini dengan mendengar, dengan mempelajari ajaran Sang Buddha yang ada di dalam Tipitaka. Dipelajari satu demi satu, dimengerti, dipahami. Mengerti ajaran Sang Buddha yang ada di dalam Tipitaka. Namanya Sutta Mayapanya. Yang kedua adalah Cinta Mayapanya, yaitu kita berusaha meningkatkan kebijaksanaan kita dengan penyelidikan. Menyelidiki setiap ajaran Sang Buddha benar atau tidak yang diajarkan oleh Sang Buddha itu. Oh, Sang Buddha mengajarkan tentang anicca. Betul tidak? Kita cek.
Nggak usah jauh-jauh ngeceknya diri kita sendiri. Betulkah di dalam diri kita itu ada perubahan? Oh ya, ternyata benar. Sejak kita di dalam kandungan hingga detik ini sudah mengalami tak terhingga perubahannya, baik secara fisik maupun batin. Itu baru pengetahuan yang bisa kita selidiki sendiri. Itu hanya salah satu contoh penyelidikan terhadap kebenaran. Dan yang ketiga adalah supaya kita berkembang dalam kebijaksanaan, yaitu bawana mayapanya. Kita mengembangkan kebijaksanaan dengan citta bawana, meditasi. Kita sebagai umat Buddha itu harus punya ketertarikan untuk melatih batin, untuk mengembangkan nilai-nilai luhur. Ya, salah satu kebijaksanaan, kemudian juga nilai luhur yang lain yang sangat banyak sekali yang diajarkan oleh Guru Agung kita Buddha. Citta bawana adalah pengembangan batin untuk mengembangkan nilai-nilai bajik. Seperti halnya cinta kasih, keseimbangan batin, jaga, kemurahan hati, sada, keyakinan. Oh, banyak sekali. Ya, banyak sekali nilai luhur yang harus kita kembangkan. Dan ketika kita melatih citta bawana adalah berusaha untuk mengembangkan ini supaya berkembang hal-hal bajik. Ini apa? Sifat-sifat luhur, sifat mulia yang harus kita kembangkan. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Sudahkah kita sebagai umat Buddha punya usaha untuk mengembangkan batin kita? Atau kita mengerjakan hal-hal lain yang kadang justru mengerjakan apa yang kita senangi, yang tidak mengarah kepada pengembangan batin. Padahal ini penting supaya kebijaksanaan kita itu berkembang, maju. Ini adalah sebagai cara untuk memahami ajaran Sang Buddha, mengerti supaya kita itu lebih paham dan akhirnya bisa menjalani hidup dengan lebih ringan. Karena apa? Berpatokan pada ajaran Sang Buddha sebagai jalan hidup kita. Jadi faktor pengertian benar menjadi penting bagi kita untuk mengenali ajaran Sang Buddha, untuk memahami ajaran Sang Buddha. Dan pengertian benar adalah merupakan hal yang penting yang harus kita kembangkan. Seseorang ketika ibu bapak memiliki pengertian terhadap hal apapun, ibu bapak itu tidak perlu dijanjiin, tidak perlu mendapatkan hadiah untuk melakukan hal itu, karena ibu bapak mengerti. Kalau kita itu menjadi orang yang masih senang dengan janji, dengan hadiah, dengan jaminan, kita adalah orang yang belum punya samadhi. Tapi ketika kita berkembang di dalam kebijaksanaan, pengertian, hal-hal berupa jaminan, hadiah itu
Tidak perlu lagi. Kenapa? Mengerti akan hal yang kita lakukan. Ya, akan saya berikan ilustrasi sebagai penutup ceramah saya. Ketika ibu bapak punya anak masih kecil, atau ketika ibu bapak masih kecil, apa yang dilakukan ketika orang tua kita dulu menyuruh kita makan dan mandi? Apa yang dilakukan oleh anak kecil? Dia langsung makan atau lari dulu, main-main? Lari dulu dan main-main ya. Disuruh makan mandi aja, lari dan main-main. Mengapa? Alasannya apa? Tidak mengerti akan arti makan dan mandi. Tapi dengan bertambahnya umur, setelah dewasa, nggak disuruh makan pun cari makan. Nggak disuruh mandi pun berkali-kali mandi. Betul nggak? Kenapa? Ibu bapak mengerti. Demikian pula dengan meditasi. Kalau ibu bapak belum mengerti akan meditasi, disuruh bolak-balik pun ya tetap nggak meditasi. Tetapi ketika ibu bapak mengerti pentingnya meditasi, nggak disuruh pun jalan. Ya enggak? Jadi kalau ibu bapak saat ini belum rutin berlatih meditasi, masih kelas anak TK. Ya, gitu ya. Oke. Sekian, terima kasih. Sampai sata bawantu sukitata. Ya, ada yang mau bertanya silakan. Jangan ragu dan malu, pokoknya tanya aja lah. Ya. Apa yang menjadi hal-hal yang meragukan tentang Dhamma, harus ibu bapak berani untuk bertanya. Karena agama Buddha itu tidak mendoktrin supaya Anda itu percaya. Apa? Apa yang Anda nanti kalau nggak ada yang tanya, saya yang bertanya ke ibu bapak, suruh jawab masing-masing. Yo, tanya ya. Masa sekian banyak orang terbiasa menjadi pendengar ya? Nah, padahal agama Buddha itu mendidik. Maka semuanya yang saya ucapkan itu kan belum tentu benar. Jadi harus dicek ulang ya. Saya sudah ngomong saya ambil berbicara hampir 40 menit. Apa yang Anda simak selama 40 menit itu? Dari hal-hal yang telah saya ngomong, kan saya suruh bertanya nggak mau tanya. Jadi saya minta Anda menjawab saja. Apa yang telah Anda simak selama saya berbicara dari A sampai E?
Yo, siapa yang menyimpulkan? Nggak ada juga. Waduh. Hah? Kesadaran. Aku ngomong kesadaran. Pengendalian. Loh, loh berarti jangan ragu-ragu, ngomong aja. Salah pun saya nggak apa-apa. Jadi apa yang telah saya ngomong dari awal sampai akhir. Masa iya tuh? Mana ya? Ya lo saya aja nggak takut salah ngomong kok. Saya kan juga ngomongnya masih ada yang salah juga. Jadi nggak apa-apa, salah pun nggak apa-apa. Yang penting berani ngomong dulu. Apa yang Anda pahami, supaya apa yang saya ceramahkan ini betul-betul Anda mengerti. Makanya apa yang telah Anda simak, yang telah Anda dapatkan selama saya ngomong. Yuk, lo kok nggak ada yang berani angkat tangan? Atau saya tunjuk? Ya, silakan. Ya, nggak apa-apa. Belum tepat banget ya, nggak apa-apa juga. Ya, nah udah ya. Hmm. Hmm. Terus, belajar Dhamma adalah belajar kehidupan. Ya, bagaimana supaya kita mengerti akan hidup? Ya, kita itu bisa mengerti hidup. Ya, ketika tidak ada bentuk keraguan-raguan terhadap hidup sendiri, yaitu tentang bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu akan berubah. Mengerti akan hidup adalah sebuah perubahan. Ini juga hal penting. Supaya apa? Kita siap untuk berubah. Tidak berpegang pada hal-hal yang telah kita alami. Karena roda ini selalu berputar. Dan menjadikan setiap saat demi saat apa yang kita lewati menjadi catatan penting bagi kita. Nah, kita bisa mengerti dari mana, Bante? Setelah ibu bapak punya sama Titi tadi, pengertian benar, punya kebijaksanaan. Dengan punya kebijaksanaan, itulah yang menyebabkan kita jadinya bisa memahami kehidupan yang selalu berubah saat demi saat. Dan mengerti akan perubahan itu. Jadi yang harus kita kembangkan ya tadi, kebijaksanaan. Tuh. Senjatanya kebijaksanaan. Nah, bagaimana mengembangkan kebijaksanaan ya tadi? Sutta Mayapanya, Cinta Mayapanya, dan Bawana Mayapanya. Itu caranya. Kan
mau menyimpulkan jadinya pertanyaan kan. Nah, siapa lagi yang mau menyimpulkan? Jadi kita harus membiasakan diri dalam kita mendengarkan dhamma. Harus dengan sati. Tahu sati ya, perhatian. Tidak harus tercerap semuanya. Tidak harus. Ibu bapak bisa mengingat apa yang diberikan oleh para penceramah 10% saja. Udah baik. Ya. 10% dari yang diberikan oleh para pembabar dhamma. Nah, bagaimana supaya kita itu bisa mendengarkan dhamma dengan baik? Yaitu punya sati, punya perhatian. Kadang kita seolah-olah duduk, tetapi pikiran kita entah kemana. Memikirkan yang enggak di sini. Ya. Atau ibu bapak mengerti, tapi mau ngomong takut. Sebenarnya enggak perlu takut, karena salah ngomong pun enggak disalahkan. Itu. Kenapa saya sering memberikan pertanyaan balik? Ya supaya yakin bahwa apa yang saya sampaikan dimengerti. Karena memberikan dhamma desana adalah supaya para pendengarnya itu bisa bertambah pengertiannya. Gitu. Agama Buddha memberikan suatu uraian agama Buddha dalam hal untuk meningkatkan kualitas dari para umatnya ini kan salah satunya dengan dhamma desana. Supaya apa? Meningkat pengetahuan dengan cara mendengar. Nah, karena apa? Dengan pengertian ini akan menjadikan dasar supaya ibu bapak punya keyakinan yang teguh, yang tak tergoyahkan. Dan ini adalah kekuatan yang paling kuat di antara yang lainnya. Kalau ibu bapak punya pengertian benar. Maka faktor pengertian benar ini sangat penting untuk dimiliki oleh setiap umat Buddha. Supaya apa? Menjadi kokoh, mantap, hidup mati bersama Sang Buddha. Itu kalau ibu bapak punya pengertian benar. Maka sama diti penting untuk kita miliki sebagai umat Buddha. Ya. Ya, mungkin itu yang Bante sampaikan. Cukup sekian, terima kasih. Oh ya, besok dhamma kelas ya. Mau judul apa?